Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,52% ke angka 7.116. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang laba bersih tahun 2021 ini masih naik 100% lebih. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang masih terus diakumulasi oleh grup Alibaba. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBYB. Saham BBYB hari ini turun 3% lebih ke harga 2.110. Bisa kita lihat di grafik, penurunan hari ini membuat BBYB berada di bawah support di EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 2.190. Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi sudah harus hati-hati apabila dalam satu minggu ini terkonfirmasi garis EMA 50 telah terlewati, maka secara tren BBYB ada potensi untuk bergerak turun menuju support psikologisnya di harga 2.000. Walaupun memang hari ini sempat ada perlawanan setelah turun di bawah harga 2.100. Sempat turun menuju harga 2.050. Satu berhasil naik di harga 2.110. Dan hari ini tanggal 4 April 2022 keluar artikel berita dengan judul Grup Alibaba Getol Borong Jutaan Saham Bank Neo BBYB. Jadi saya cuma baca sekilas saja, bisa kita lihat di tengah pergerakan yang fluktuatif, PT Akulaku Silver, entitas terafiliasi Grup Alibaba, terlihat memperkuat cengkramannya di Bank Neo Commerce. Berdasarkan data yang dihimpun bisnis, Akulaku baru menghempit 2,35 miliar lembar saham BBYB atau setara dengan kepemilikan 24,94% per akhir Desember 2021. Namun jumlah lembar saham yang dimiliki Akulaku bertambah menjadi 2,39 miliar pada sesi terakhir perdagangan kuartal 1 2022. Jadi pada akhir Maret mulai bertambah lumayan tinggi. Dan dengan jumlah lembar saham tersebut, Akulaku berstatus sebagai pemegang 25,39% saham BBYB. Jadi walaupun harganya terus berfluktuatif, sempat turun menyentuh harga 2000-an, BBYB terus diakumulasi oleh PT Akulaku. Tapi untuk saat ini, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see. Bukan berarti perusahaan besar melakukan akumulasi, kita langsung ikutan entry tanpa melihat di mana support dan resistennya. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir ini kembali keluar dari saham BBYB. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, sebenarnya bisa spekulatif buy pada perdagangan besok apabila terlihat BBYB masih kuat berada di atas harga 2.100. Dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 2.190 sampai harga 2.200 atau di garis EMA 50-nya. Jadi apabila teman-teman mau trading jangka pendek atau trading cepat, apabila besok masih kuat berada di harga 2.100 bisa coba entry. Tapi apabila mau lebih aman adalah tunggu BBYB di sekitar harga 2.000 sampai 2.050 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, apabila saat ini belum melakukan take profit dan masih hold, menurut saya saham BBYB masih sangat layak untuk di hold selama masih berada di atas harga 2000. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ACE yang kemarin baru saya analisa. Hari ini ACE naik 3% lebih ke harga 1110 dan sempat naik menyentuh garis EMA 50 di harga 1120 atau mencapai target analisa di video sebelumnya. Dan secara tren memang terlihat saat ini ACE mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi harus hati-hati walaupun mulai mendekati garis EMA 50, apabila masih gagal break, ACE trennya belum bagus. Jadi masih ada potensi untuk bergerak turun kembali menuju support psikologisnya di harga 1000. Jadi apabila teman-teman yang hari ini sudah berhasil membeli saham ACE atau sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000-an, harus pantau terus pergerakan saham ACE satu minggu ini. Apabila ternyata minggu ini ACE berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 gagal break dan mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas.
Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, ACE sebenarnya masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000 atau sampai 1050. Jadi hold saja selama harga 1000 tidak terlewati apabila memang tujuan teman-teman trading jangka menengah atau untuk investasi pada saham ACE. Tapi untuk teman-teman yang trading jangka pendek dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 1050 sampai harga 1000, amati terus pergerakan saham ACE. Apabila berhasil break masih bisa hold, karena apabila berhasil break dari garis EMA50, target berikutnya itu di sekitar harga 1200. Dan setelah berhasil break dari garis EMA50 akan berubah menjadi supportnya. Jadi bisa di hold terus selama support di EMA50 tidak terlewati, dan kedepannya trennya akan membaik apabila berhasil naik di atas garis EMA50. Berikutnya saya juga akan update pergerakan dari saham TINS. TINS hari ini naik 3% lebih ke harga 1945. Dan kenaikan ini membuat TINS berhasil naik di atas resisten 1900. Resisten ini sebelumnya berusaha ditembus TINS masih gagal dan mulai bergerak turun. Tapi secara tren bisa kita lihat trennya masih bergerak uptrend. Dan untuk target berikutnya di atas 1900 itu resisten psikologis di harga 2000. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham TINS di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold, karena bisa kita lihat trennya masih sangat uptrend dan garis EMA50 pun masih terus bergerak naik. Untuk garis EMA50 saat ini di sekitar harga 1635 dan untuk garis EMA150 di sekitar harga 1560. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya menarik untuk dipantau. TINS saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju resisten psikologisnya di harga 2000. Apabila teman-teman ingin take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat TINS masih gagal naik melewati resisten di harga 2000 ini. Karena TINS sudah naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena profit taking sementara atau terkena pullback sementara saat mendekati harga 2000. Atau hold saja untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah, selama garis uptrendnya belum patah masih sangat layak untuk di hold. Terakhir saya akan menganalisa saham LSIP. LSIP hari ini naik 1% lebih ke harga 1430. Bisa kita lihat di grafik, saat ini LSIP trennya masih bergerak sideways. Sebelumnya sempat turun menyentuh garis EMA50, bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA50, LSIP berhasil rebound, berusaha untuk naik di atas harga 1450, ternyata gagal break, dan turun kembali menuju support di 1400 dan bisa kita lihat beberapa kali menyentuh harga 1400, LSIP masih bisa bertahan dan saat ini berhasil rebound kembali. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya masih uptrend, untuk tren jangka pendek trennya masih bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat LSIP juga masih ada potensi untuk naik menuju resisten 1450 untuk mengetes resisten ini. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 1500. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham LSIP, menurut saya juga saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA50 yang saat ini di sekitar harga 1375, LSIP masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar support di 1400 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.